杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Anda pikir Anda bisa menyuap saya ketika kekuatan gagal? Yangke mencibir. Bisakah Anda lebih tidak tahu malu lagi? Wajah Jianglin mengenegang. Hatinya dipenuhi amarah, tetapi dia tidak berani benar-benar membalas karena perbedaan tingkat kultivasi mereka. Namun Jiang Tiansheng terbakar amarah. Dia berteriak, "Junior, keluarga Jiang saya sudah cukup memberi Anda kehormatan. Jangan coba-coba." "Saya mencoba-coba, lalu kenapa?" Yangke menatapnya dengan jijik. "Anda telah membuat saya marah." Jiang Tiansheng merasakan darahnya bergejolak di dadanya, hampir memuntahkan seteguk darah. Dia sangat marah. Ekspresinya garang saat dia menatap Yangke dan berteriak, "Bocah, bahkan jika Anda berada di tingkat pertama alam sumber Do, hari ini saya tetap akan merasakan cara Anda." "Kenapa banyak bicara? Ayo bertarung!" Yangke meraung, energi internalnya melonjak liar. "Setelah berada di alam sumber Do selama lebih dari seabad, bagaimana mungkin bocah seperti Anda bisa menandingi dengan saya?" Jiang Tiansheng mencibir dengan angkuh. "Anda bahkan belum mencapai level berikutnya dalam 100 tahun. Bakat Anda benar-benar menyedihkan." Balas Yangke dengan nada menghina. Jiang Tiansheng sangat marah. Energi sumbernya sendiri melonjak. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada Yangke, karena takut akan mati karena amarah. Dengan satu ketukan kakinya, dia menghilang dari tempatnya, meninggalkan suara yang lembut. Jelas kecepatannya telah menyebabkan dia menghancurkan udara. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Yangke seperti hantu. Wajahnya muram saat dia mendesis, "Saya akan menunjukkan pada Anda kekuatan seorang veteran alam sumber Do berusia seabad." Sambil berbicara, dia dan muda dan seolah tanpa usaha meluruskan telapak tangannya ke arah Yangke. Kekuatan hukum berputar di dalam telapak tangan itu. Bahkan sebelum benar-benar dilepaskan, angin kencang menderu di sekitar Yangke. Berdiri tidak jauh dari Yangke, wajah Mushyuki sedikit pucat. Dadanya naik turun dengan hebat. Dia tampak kesulitan bernafas. Meskipun Mushyuki memiliki latar belakang misterius dan asal-usul yang luar biasa, dan kekuatannya sendiri tidak buruk, dia belum mencapai alam sumber Do. Di bawah tekanan kekuatan hukum Jiang Tiansheng, dia segera menunjukkan beberapa kesulitan. Namun dia adalah orang yang telah melihat dunia dan tidak akan dibatasi oleh kekuatan hukum tertentu. Dengan teriakan halus, dia dengan kuat mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya, dan secara paksa membebaskan diri dari tekanan kekuatan hukum. Dalam sekejap dia melesat jauh. Pada saat ini, di depan telapak tangan Jiang Tiansheng, telapak tangan raksasa energi jernih perlahan terbentuk, mendorong ke arah Yangke dengan kekuatan yang luar biasa. Angin menyapu wajah Yangke, jubahnya berkibar dan Zhang Roshi yang digendongnya rambutnya berterbangan. "Anda berani memamerkan trik murahan Anda?" Yangke mendengus dingin, dan sebelum kekuatan hukum lawan dapat menekannya, dia juga memobilisasi hukum ruang. Sebuah perisai ketat tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya, menghalangi penekanan hukum lawan. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya, telapak tangan energi raksasa terbentuk di hadapannya, menyerang Jiang Tiansheng. Kedua telapak tangan energi itu seperti benda kolosal yang menopang langit, bertabrakan setelah satu tarikan nafas. Dengan raungan yang mengakakkan telinga, energi langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau. Hukum-hukum yang hancur berhamburan ke kehampaan dan tersebar ke 4 penjuru bumi. Yangke tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Sementara mata Jiang Tiansheng menyipit.
Ekspresinya ngeri muncul di wajah tuanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya yang raksasa dan kabur itu langsung hancur. Sementara telapak tangan Yang Ke yang kekuatannya tak berkurang menekannya. Ekspresi Jiang Tangseng berubah drastis. Dia tahu ini alasannya. Alasan terbesarnya adalah energi sumber lawan lebih melimpah dan lebih murni daripada miliknya. Bagaimanapun gerakan mematikan semacam ini yang secara langsung mengaktifkan energi sumber di dalam tubuh adalah kontes kualitas dan kuantitas energi sumber. Awalnya, ia mengira Yang Ke yang masih sangat muda adalah seorang ahli alam sumber do yang relatif baru dan kultivasinya belum stabil, sehingga jauh lebih rendah darinya. Seorang veteran berpengalaman dengan pengalaman seabad di alam sumber do. Namun, setelah hanya satu gerakan, ia menyadari bahwa ia salah. Melihat telapak tangan raksasa itu turun, Jiang Tangseng tidak berani berdiam diri. Ia segera memutar tubuhnya untuk menghindar. Melompat puluhan kaki jauhnya ke kehampaan. Wajahnya muram saat menatap Yang Ke. Namun Yang Ke tidak menunjukkan niat untuk mengejarnya. Sebaliknya, ia tetap berdiri di sana, menatap Jiang Tangseng dengan senyum mengejek. Senyum sinisnya menusuk hati Jiang Tangseng seperti duri tajam, membuatnya sangat tidak nyaman. Sialan, gumam Jiang Tangseng pelan. Di bawah pengawasan begitu banyak anggota keluarga Jiang, ia merasa wajahnya yang tua kehilangan muka. Sambil menggertakkan giginya, ia mengulurkan tangan dan meraih kehampaan, dan sebuah pedang besar berkepala harimau tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Pedang besar itu jelas merupakan harta karun tingkat sumber do. Bilahnya yang tebal diukir dengan rumit dengan banyak pola. Dan gagangnya menampilkan kepala harimau yang tampak hidup, memancarkan aura yang mengesankan. Dia jelas mengandalkan kekuatan harta karun itu karena energi sumbernya lebih rendah daripada Yang Ke. Harta karun ini adalah harta paling berharga keluarga Jiang. Sebagai artefak tingkat sumber do, hanya dia yang dapat mengaktifkannya dan selalu berada di bawah kendalinya. Energi sumber mengalir deras ke bilah pedang. Jiang Tangseng menatap Yang Ke dan ekspresi ganas, jelas ingin membunuhnya. Dengan raungan yang mengakakkan telinga, bayangan harimau tiba-tiba muncul dari bilah pedang. Saat Jiang Tangseng mencurahkan kekuatannya ke dalamnya, bayangan harimau itu menjadi semakin padat. Akhirnya berubah menjadi binatang iblis yang tampak hidup, yang memancarkan aura binatang iblis tingkat ke-11. Harimau raksasa itu panjangnya 5 atau 6 zang, meraung ke langit dengan momentum yang luar biasa. Jiang Tangseng mengangkat harta karun rahasianya tinggi-tinggi dan menebas dengan ganas, berteriak, "Pergi!" Harimau raksasa itu segera bergerak. Kedua mata merahnya yang tajam tertuju pada Yang Ke, menyerbu ke arahnya seperti petir. Melihat ini, Yang Ke mendengus dingin, tidak menghindar atau mengelak. Bahkan tidak mempertimbangkan untuk menggunakan harta rahasianya. Hanya menyerbu langsung ke jalur harimau itu. "Sombong!" teriak Jiang Tangseng tajam, mengikuti di belakang harimau raksasa itu. Pedangnya berkilauan, tubuhnya diselimuti cahaya pedang, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Dalam waktu singkat, harimau raksasa itu tiba di depan Yang Ke. Rahangnya terbuka lebar, taringnya terlihat jelas. Yang Ke memegang Zhang Roshi erat-erat dengan satu lengan. Tangan lainnya mengepakkan tinju, berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, menghujani harimau raksasa itu seperti badai. Suara-suara yang kuat dan berirama terdengar dan harimau raksasa itu tampak merintih dan melolong seperti makhluk hidup. Tubuhnya berputar dan berubah bentuk. Sebelum roboh sepenuhnya dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas. Melihat ini, wajah anggota keluarga Jiang yang telah ketakutan menyaksikan pertempuran antara para ahli alam sumber do ini tiba-tiba menjadi gelap. Namun sesaat kemudian Jiang Tangseng yang diselimuti aura pedang menerkam di depan Yang Ke. Aura pedang itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang lebih dari 10 zang yang menghantam ke arah Yang Ke.
Yangke memutar tubuhnya menghindari serangan mengerikan ini. Pedang itu menghantam tanah, segera menciptakan parit sedalam lebih dari 5 zang, membuat tanah berhamburan dan awan pasir serta batu mengepul. Sebelum Jiang Tangseng dapat bergerak lebih jauh, Yangke melepaskan pukulan kuat mengenai aura pedang tersebut. Suara tajam terdengar, diikuti oleh erangan teredam. Jiang Tangseng tiba-tiba muncul beberapa meter jauhnya, tetapi wajahnya sangat pucat. Tangannya mencengkram pedangnya secara horizontal di depannya. Sebuah penyok samar muncul di bilah pedang. Bentuknya tampak seperti terbentuk oleh pukulan. Kekuatan fisik Anda. Jiang Tangseng menatap Yangke dengan tak percaya. Matanya bergetar hebat. Pihak lain baru saja berhasil merusak harta rahasia tingkat doyuan miliknya dengan satu pukulan. Bahkan tampaknya melukai esensi spiritualnya. Betapa menakutkannya tubuh fisik orang seperti itu. Apakah ini bahkan manusia? Dalam kelengahannya, Yangke telah mencentikkan jarinya dengan tajam, melepaskan rentetan pedang bulan hitam seperti hujan tiba-tiba. Ekspresi Jiang Tangseng berubah drastis, berseru ngeri. Kekuatan spesial? Setelah menyadari bahwa semua pedang bulan hitam itu terkondensasi dari kekuatan spesial, dia tidak berani berlama-lama. Dia segera menggunakan kemampuannya untuk menghindar. Tetapi pedang bulan itu menempel padanya seperti lintah. Bergerak dengan cepat luar biasa, membuatnya kesulitan untuk mengimbangi. Anjing tua keluarga Jiang, kenapa Anda lari? Anda pikir Anda bisa lolos? Hari ini saya tidak akan beristirahat sampai saya membalikkan keluarga Jiang Anda. Yangke tertawa dan berteriak. Ekspresinya sangat riang. Di sisi lain, kelompok pendekar bela diri keluarga Jiang pucat pasi melihatnya. Patriark mereka yang mereka andalkan hanya bertukar 2 pukulan dengan Yangke sebelum melarikan diri seperti anjing liar. Bahkan tidak mampu membalas atau mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat mereka segera menyadari bahwa masalah ini kemungkinan masih jauh dari selesai. Patriark! Seorang tetua keluarga Jiang berkata dengan suara berat. Mari kita semua bergabung dan membantu leluhur kita. Ya. Yang lain menggema. Leluhur kita tampaknya bukan tandingan orang ini. Wajah Jiang Lin serius. Tatapannya menyapu medan perang yang tidak jauh, lalu beralih ke sisi lain, dan dia berkata dingin. Daripada mempertaruhkan nyawa kita untuk membantu leluhur kita harus menghadapinya. Semua orang tercengang mengikuti pandangan Jiang Lin. Mereka melihat Mo Xiuqi berdiri di sana dengan santai, mengamati medan perang dengan ekspresi tenang. Seolah sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Yangke. Benar. Yangke muncul bersama wanita ini, jadi hubungan mereka pasti cukup dekat. Selama kita bisa menangkapnya, mengapa kita harus khawatir Yangke tidak akan menyerah? Mata Jiang Chuhe berbinar, tatapannya tertuju pada sosok Mo Xiuqi yang cantik. Tetapi ketika dia melihat tanda lahir berbentuk bulan sabit di wajah Xiuqi, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, seolah-olah dia sedang menatapi sesuatu. Anggota keluarga Jiang saling bertukar pandang dan tiba-tiba mereka semua bergegas menuju Mo Xiuqi. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin ahli alam raja kekosongan mengepung Mo Xiuqi tanpa memberi celah. Apa yang kalian lakukan? Mo Xiuqi merutkan kening, melihat sekeliling dengan tidak senang. Jiang Chuhe terkekeh pelan. Nona, apakah Anda tidak tahu apa yang akan kami lakukan? Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, cukup bekerja sama dengan patuh, agar Anda tidak secara tidak sengaja menyakitinya nanti. Itu tidak akan baik. Mendengar itu, Mo Xiuqi tiba-tiba menyadari sesuatu, menatap anggota keluarga Jiang dengan jijik dan berkata, Kalian ingin bersekongkol melawan saya? Wajah tua Jiang Lin memerah, dan dia batuk ringan, berkata, Itu tak terhindarkan. Jangan salahkan saya, nona muda. Patriark, mengapa membuang-buang kata dengannya? Serang saja bersama. Jika dia berani melawan, jangan salahkan kami karena kejam. Teriak seorang tetua keluarga Jiang.
Kalian semua terlalu tidak tahu malu. Saya seorang gadis muda, teriak Mushoki dengan marah. Di medan perang, tidak ada perbedaan antara gadis muda dan tua. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan Yangke. Jiang Chuhe tampaknya menyimpan dendam yang mendalam terhadap Yangke, dan perasaan bengkok ini ditransfer ke Mushoki, menyebabkan dia juga bersikap sangat kejam terhadapnya. Kalian benar-benar ingin menyerang saya? Ekspresi Mushoki memanas karena marah, menatap Jiang Chuhe dengan gigi terkatup. Anda pikir saya bercanda? Jiang Chuhe mencibir. Pada saat itu, dia menjentikan pergelangan tangannya dan pedang panjang berkualitas raja kekosongan tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan gemetar, dia menusukkannya ke arah Mushoki. Seketika pedang itu berdentang, energi sumber termanifestasi, dan bunga pedang bermekaran dimanapun bilah pedang mengarah, hampir menyelimuti Mushoki. Namun ekspresi main-main muncul di wajah cantik Mushoki. Dia terdiam diri, tidak menunjukkan niat untuk menghindar, tetapi malah menatap tajam Jiang Chuhe. Kemudian dengan tenang dia memanggil sesuatu, menyalurkan energi sumbernya ke dalamnya. Dengan suara yang lembut, harta karun yang dipanggil Mushoki mengembang, sepenuhnya menyelimutinya tanpa celah. Harta karun ini adalah bola berwarna biru pucat. Permukaannya berkilauan seperti lapisan air jernih dan tipis seperti sayap jangkrik. Dari luar, Mushoki tampak diselimuti oleh bola air. Harta karun ini tidak lain adalah mutiara air lemah yang telah digunakan Mushoki di Gunung Kemurnian Gyo. Mutiara air lemah bahkan dapat memenjarakan seekor ponik muda, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Namun Mushoki menggunakannya dengan terampil, mengaktifkan mutiara air lemah yang awalnya ditunjukkan untuk memenjarakan sebagai harta pertahanan. Efeknya jelas, mengesankan. Saat harta karun ini muncul, mata Jiang Lin menyipit. Dia tiba-tiba berteriak, harta tingkat sumber Do. Mendengar ini, tatapan banyak tetua dan diakan keluarga Jiang menjadi bersemangat. Pedang panjang Jiang Chuhe menghantam tirai air, tetapi tanpa diduga, serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Hanya sedikit membuat penyok tirai air yang tampaknya mudah dihancurkan. Kemudian serangan itu memantul dengan keras. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan serangan itu tampaknya sepenuhnya dipantulkan kembali ke Jiang Chuhe. Karena terkejut, bintang yang sedang naik daun dari keluarga Jiang ini tidak dapat sepenuhnya menetralisir serangan itu. Mengeluarkan teriakan aneh dan terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya sedikit pucat dan ekspresinya berubah ngeri. Untungnya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dia akan terluka parah. Gadis kecil ini mungkin bukan orang biasa. Semuanya jangan menahan diri. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Jiang Lin menundukkan matanya dan berteriak. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam raja kekosongan biasa langsung melepaskan harta rahasia tingkat sumber Do, terutama yang bersifat defensif. Tak satu pun dari banyak kultivator alam raja kekosongan di keluarga Jiang memiliki harta rahasia tingkat sumber Do mereka sendiri. Hanya mereka yang berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki pengaruh besar yang dapat menerima harta seperti itu sebagai hadiah dari para tetua mereka. Sebelumnya, ketika Jiang Chuhe bergerak, Jiang Lin agak percaya diri dan enggan untuk ikut bertarung, agar tidak dituduh menindas yang lemah. Tetapi sekarang, melihat situasinya genting, dia tidak ragu lagi. Dengan satu kata, dia membentuk saged tangan dan menunjuk ke depan dengan satu tangan. Dengan suara yang lembut, seberkas cahaya melesat dari ujung jarinya, langsung mengenai tirai air mutiara air lemah. Pada saat yang sama, para tetua dan diaken lain dari keluarga Jiang juga bertindak. Dalam sekejap, kecemerlangan berbagai teknik bela diri dan harta rahasia meledak. Semuanya ditunjukkan pada Mushoki. Namun, semua serangan itu tidak efektif. Mutiara air lemah yang menyelimuti Mushoki tiba-tiba berubah bentuk, menetralkan setiap serangan dan secara ajaib memantulkannya kembali. Melihat ini, sekelompok pendekar alam raja kekosongan dari keluarga Jiang pucat pasi dan buru-buru menghindar. Mushoki bersembunyi di balik tirai air mutiara air lemah.
Wajah cantiknya panjang dan dingin, menggertakkan giginya dan berteriak. Kalian benar-benar mengeroyok saya, tak tahu malu. Jadi saya akan melawan kalian sampai mati. Seperti anak yang ditindas dan mengamuk, gadis muda itu menepuk-nepuk tas kain kecil yang tergantung di pinggangnya. Kemudian tas kecil itu menggembung dan tidak ada yang tahu apa isinya. Bahkan jika keluarga Jiang telah memperhatikannya sebelumnya, mereka tidak akan memperhatikannya. Tapi sekarang pemandangan yang membuat mata mereka terbelalak muncul. Saat Mushoki bergerak satu demi satu, berbagai binatang iblis dengan berbagai bentuk dan ukuran tiba-tiba muncul dari tas-tas itu, seperti dewa yang turun ke bumi. Yang pertama muncul adalah binatang singa harimau berbulu perak yang megah. Panjangnya lebih dari 6 atau 7 yang. Saat tiba, makhluk buas ini meraung ganas. Mulutnya yang merah darah terbuka lebar, memperlihatkan taringnya, menyebabkan anggota keluarga Jiang mundur ketakutan. Kekuatan makhluk iblis tingkat 10 puncak terlihat jelas. Setelah itu kelelawar terbang dan kinlin api merah muncul. Tak lama kemudian seekor naga hitam raksasa, lebih dari 10 jang panjangnya, dengan 2 tanduk di dahinya, menyerupai naga sejati juga muncul. Naga itu melilit Mushoki, kepalanya terangkat tinggi, mulutnya menjulurkan lidah ular merah, tampak sangat menakutkan. Namun pupil mata naga itu berwarna biru pucat, sangat aneh. Naga banjir bersisik tinta bermata biru. Seorang tetua keluarga Jiang yang berpengetahuan berseru terkejut. Sekelompok prajurit keluarga Jiang mundur beberapa langkah, saling bertukar pandang ngeri. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan saat mereka menatap makhluk iblis yang sangat langka, namun luar biasa kuat itu. Selain kelelawar terbang kecil, binatang buas singa harimau berambut perak, kinlin api merah tua, dan naga banjir bersisik tinta bermata biru yang muncul di hadapan mereka semuanya adalah binatang iblis yang hampir punah. Prajurit biasa tidak akan pernah melihat mereka di dunia luar. Alasan binatang iblis ini hampir punah adalah karena mereka semua memiliki garis keturunan binatang kuno. Garis keturunan seperti itu sangat sulit untuk diturunkan, dan seiring berjalannya waktu, binatang iblis dengan garis keturunan binatang kuno ini menjadi semakin langka, akhirnya hampir punah. Tetua keluarga Jiang mengenali naga banjir bersisik hitam bermata biru karena dia membutuhkan darah intinya untuk mengubah teknik rahasia. Dia telah mencarinya secara intensif. Tetapi sayangnya, setelah lebih dari 10 tahun, dia tidak dapat menemukan jejaknya dan harus meninggalkan teknik tersebut. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun naga banjir bersisik hitam bermata biru lainnya muncul di hadapannya. Binatang iblis ini yang memiliki kekuatan garis keturunan binatang kuno, semuanya sangat sulit untuk dihadapi. Mereka sering melepaskan kekuatan di luar kemampuan mereka sendiri. Jika mereka menggunakan kemampuan ilahi bawaan yang diwarisi dari zaman kuno, mereka bahkan dapat bertarung di level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kekuatan sejati dari makhluk iblis ini perlu ditingkatkan satu level agar dapat dinilai secara akurat. Dan sekarang, puncak tingkat ke-10. Mereka semua puncak tingkat ke-10. Binatang iblis jenis apa ini? Dari mana mereka berasal? Siapakah gadis kecil ini? Sekelompok prajurit keluarga Jiang berseru kaget. Kaki mereka hampir kram. Awalnya mereka mengira si Miyoki sendirian dan hanya berada di alam raja kekosongan. Dan ini adalah titik masuk yang baik. Berniat untuk menangkapnya guna menahan jangke. Siapa sangka mereka akan mengaduk sarang lebah seperti ini. Wajah Jianglin pucat pasi. Sebagai kepala keluarga Jiang saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menduga bahwa kepala keluarganya telah memprovokasi seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Awalnya dia mengira Mushoki hanyalah seseorang dengan latar belakang biasa. Tetapi melihatnya memanggil 4 binatang iblis puncak tingkat ke-10 dengan lambaian tangannya, dia segera mengerti bahwa Mushoki bukan hanya seseorang dengan latar belakang biasa. Dia jelas seseorang dengan kekuatan luar biasa.
Dia adalah seseorang yang tidak mampu diprovokasi oleh keluarga kecil seperti keluarga Jiang. Sebagai kepala keluarga, dia tentu saja lebih khawatir daripada yang lain. Selain itu, melihat kantong kain kecil di pinggang Musyoki, ia sepertinya samar-samar mengingat sesuatu, tetapi ia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Sementara keluarga Jiang tenggelam dalam pikiran, Musyoki sudah menggetakkan giginya dan mendengus. Si perak kecil, si merah kecil, si hitam kecil, beri pelajaran pada bajingan yang tak tahu malu ini. Berani-beraninya mereka bersekongkol melawan saya. Si perak kecil, si merah kecil, si hitam kecil. Mendengar ini, keluarga Jiang langsung terkejut. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. 3 binatang buas selangka tingkat atas, tingkat ke-10, yang memiliki garis keturunan binatang eksotis kuno, diberi nama yang begitu sederhana dan menggelikan. Biasanya, keluarga Jiang akan tertawa terbahak-bahak, tetapi saat ini, mereka semua ingin menangis. Namun, ketika binatang buas itu tampaknya mengerti perintah Musyoki, merespon dengan suara-suara aneh. Singa harimau berbulu perak meraung. Tubuhnya yang besar beberapa meter panjangnya menunjukkan kelincahan yang luar biasa. Dengan sekali lompatan, ia menyerbu barisan keluarga Jiang. Cakar depannya yang kuat menyapu ke depan. Hembusan angin tiba-tiba muncul, hampir mengubah warna langit dan bumi. Keluarga Jiang tidak berani menghadapinya secara langsung, berteriak dan menghindar. Sementara itu, Kinlin api merah membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan semburan bola api merah nyala. Masing-masing setidaknya sebesar batu penggiling, mengandung kekuatan api yang mengerikan. Bola api itu melelehkan bumi saat mengenai sasaran. Keluarga Jiang menyaksikan dengan ketakutan, jantung mereka berdebar kencang menghindari pemandangan itu, agar mereka tidak tersentuh. Naga banjir bersisik hitam bermata biru juga bergerak. Lapisan aura gelap memancar dari tubuhnya, berubah menjadi awan hitam yang melesat ke medan perang seperti angin, menyelimuti ketiga anggota keluarga Jiang di alam raja kekosongan. Sesaat kemudian, suara bola pingpong yang berbenturan dan desisan bergema dari dalam awan gelap. Musyoki berdiri dengan tenang di dalam tirai air mutiara air lemah, menggendong kelelawar terbang dan yang melarikan diri dari bumi di lengannya. Perlahan-lahan merapikan bulunya, menatap medan perang yang kacau. Dia bergumam pelan. Sepertinya kita tidak mendapatkan banyak keuntungan. Haruskah saya memanggil si putih kecil, si kuning kecil, si hijau kecil juga? Meskipun ketiga binatang iblis tingkat 10 puncak itu luar biasa, keluarga Jiang juga memiliki sejumlah besar ahli alam raja kekosongan, termasuk beberapa di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Karena itu, pertempuran itu secara mengejutkan seimbang. Namun setelah mendengar kata-kata Musyoki, anggota keluarga Jiang semuanya merasakan getaran ketakutan. Saling bertukar pandang tanpa berkata-kata. Beberapa bahkan tersedak air mata. Hanya 3 binatang iblis yang sudah menahan mereka. Jika binatang putih kecil, kuning kecil, hijau kecil, dan hijau kecil itu muncul dengan megah, keluarga Jiang akan benar-benar tak berdaya. Pada saat itu, Jiang Lin tiba-tiba teringat sesuatu. Sambil menghindari serangan ganas Kinlin api merah, dia menatap ngeri pada tas kain kecil di pinggang Musyoki berseru. Tas binatang roh. Nona, apakah Anda dari pulau binatang roh? Baru sekarang dia akhirnya mengingat asal-usul tas kain kecil itu. Jangan remehkan tas-tas kecil yang tidak mencolok ini. Itu adalah produk unik dari pulau binatang roh. Hanya yang terkuat di pulau bintang roh yang mampu menciptakan alat seperti itu, yang mampu menampung binatang iblis menggunakan teknik rahasia. Terlebih lagi, kantong binatang roh tidak pernah dijual. Mustahil bagi orang luar untuk mendapatkannya. Sebaliknya, Musyoki memiliki banyak sekali kantong binatang roh yang tergantung sembarangan di pinggangnya. Bagaimana mungkin dia mendapatkan begitu banyak kantong binatang roh jika dia tidak memiliki hubungan dengan pulau binatang roh? Pulau binatang roh adalah keberadaan yang terkenal di seluruh alam bintang. Meskipun tidak sebesar istana Dewa Bintang atau istana dunia bawah,
dan tidak memiliki murid sebanyak itu. Pulau ini tetap merupakan kekuatan transenden. Ini karena pemilik atau lebih tepatnya penguasa pulau. Pulau binatang roh adalah salah satu dari 10 kaisar yang sulit ditemukan. Kaisar bela diri binatang. Legenda mengatakan bahwa banyak sekali binatang iblis yang jarang terlihat di luar pulau tinggal di sana. Bahkan roh suci kuno telah menjadikan pulau itu sebagai rumah mereka. Dan pulau itu dipenuhi dengan banyak sekali burung dan binatang buas. Oleh karena itu, meskipun pulau binatang roh hanyalah sebuah pulau dan kaisar bela diri binatang belum secara luas membuka pintunya untuk merekrut murid, prestisenya di batas bintang sama sekali tidak kalah dengan istana jiwa hantu dan istana dewa bintang. Yang keduanya juga dijaga oleh 10 kaisar yang mulia. Namun, pulau binatang roh terletak di lautan luas wilayah timur, ratusan juta mil jauhnya dari wilayah selatan. Jianlin awalnya tidak menghubungkan identitas Musyoki dengan pulau binatang roh. Tetapi sebagai kepala keluarga, setelah menyaksikan banyak teknik ajaib yang ditampilkan Musyoki, bagaimana mungkin dia tidak menduganya? Nona, apa hubungan Anda dengan kaisar bela diri binatang? Melihat Musyoki tidak menjawab, Jianlin meluangkan waktu sejenak untuk bertanya. Lagi pula sejauh yang dia tahu, pulau binatang roh tidak secara luas merekrut murid. Mereka yang tinggal di pulau binatang roh semuanya terkait dengan kaisar bela diri binatang. Jika Musyoki benar-benar berasal dari pulau binatang roh, maka dia pasti kerabat kaisar bela diri binatang atau salah satu dari sedikit muridnya. Bagaimana mungkin keluarga Jiang mampu menyinggung keberadaan seperti itu? Memperlakukannya seperti cucu perempuan akan lebih tepat. Namun Musyoki hanya berdiri di dalam tirai air mutiara air lemah, menggendong kelelawar kecil itu dengan satu tangan dan membelainya dengan tangan lainnya. Mendengar ini dia menatap langit tanpa acuh tak acuh. Anggota keluarga Jiang lainnya setelah mendengar kata-kata Jianlin juga berubah drastis. Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka, membuat mereka kehilangan akal untuk menghadapi serangan binatang buas iblis dan segera menghancurkan keseimbangan. Pertama, seorang tetua keluarga Jiang yang lengah dihantam bola api dari kinlin api merah, menjerit kesakitan saat ia langsung meleleh. Kemudian, seorang diakon keluarga Jiang dihantam hingga babak belur oleh binatang singa harimau berambut perak. Darah berceceran di mana-mana dengan kematian yang mengerikan. Dari awan hitam yang diciptakan oleh naga banjir bersisi tinta bermata biru, sosok lain melesat keluar. Bahkan sebelum mendarat, sosok ini sudah tak bernyawa. Kepalanya terkulai ke samping saat ia terbaring di sana selamanya. Dalam sekejap, 3 kultivator alam raja kekosongan keluarga Jiang tewas secara brutal. Melihat ini, mata Jianlin memerah, menghilangkan rasa takut dan khawatirnya. Dia meraung. Gadis, tidak peduli apa hubungan Anda dengan kaisar binatang. Sekarang setelah kita menyingkap topengnya, ini antara Anda dan kami. Kata-katanya menyebabkan anggota keluarga Jiang lainnya gemetar. Mereka semua tahu bahwa sekarang tidak ada jalan lain selain bertarung sampai mati. Bukan hanya permusuhan berdarah telah terbentuk, tetapi latar belakang Musyoki jauh di luar jangkauan mereka. Jika mereka tidak dapat membunuh Musyoki di sini hari ini, keluarga Jiang tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di seluruh alam bintang. Musyoki bahkan tidak perlu mengangkat jarinya, hanya bisikan saja sudah cukup untuk mengirimkan banyak tokoh kuat yang bersaing untuk membawakan kepala keluarga Jiang kepadanya. Kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pulau binatang roh sangat langka. Setelah tenang, keluarga Jiang berkumpul kembali dan benar-benar membalikkan keadaan. Tetapi saat itu, hasil pertempuran di alam sumber do tampaknya telah terungkap. Dengan jeritan, Jiang Tangseng dan Yang Ke yang saling berbelit di udara langsung terpisah. Yang Ke tampak tenang, sementara Jiang Tangseng yang berdiri tidak jauh di depannya, pucat pasi. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya, jelas menderita luka parah. Pakar alam Asaldo berusia seabad ini telah sepenuhnya dikalahkan oleh Yang Ke dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh. Dia menatap Yang Ke dengan kebencian dan ketidakpercayaan yang mendalam.
sama sekali tidak dapat memahami bahwa dia bukan tandingan pemuda ini. Mengalihkan pandangannya ke bawah, ekspresi Jiang Tangseng langsung menjadi gelap. Dengan penglihatan tajamnya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa keturunannya juga dalam masalah dan tidak dapat diandalkan. Mungkin hari ini, di sini, dan sekarang, fondasi keluarga Jiang yang telah berusia berabad-abad akan hancur. Setelah menyadari hal ini, wajah Jiang Tangseng menjadi gelap. Dia menatap Yang Ke dengan marah dan meraung. Dasar bocah! Bahkan jika saya mati hari ini, saya akan menyeret Anda bersama saya. Dengan itu, dia menyalurkan kekuatan batinnya. Wajah pucatnya berubah menjadi merah tua. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya, memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Yang Ke menjadi gelap, menyadari bahwa orang itu benar-benar akan melawannya sampai mati. Meskipun dia yakin bisa membunuh Jiang Tangseng, yang terakhir masih merupakan kultivator alam sumber Do, dan tidak boleh diremehkan jika dia bertarung sampai mati. Terlebih lagi, dia saat ini membawa Zhang Roshi yang membatasi gerakannya. Karena itu, Yang Ke dengan hati-hati mengambil posisi bertahan. Jangan sampai lelaki tua itu menggunakan teknik bunuh diri. Detik berikutnya, awan kabut mendarat menyelimuti Jiang Tangseng, sepenuhnya menutupi sosoknya. Kemudian kabut darah itu berkedip dan menghilang. Dari tempatnya, berubah menjadi seberkas cahaya dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan dari Yang Ke. Ini! Yang Ke tercengang, membeku di tempat untuk sesaat. Dia tidak pernah menyangka bahwa slogan Jiang Tangseng yang begitu lantang dan menggema, begitu bertekad untuk melawan Yang Ke sampai mati, bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri, ternyata hanyalah kedok untuk melarikan diri. Rubah tua yang licik! Yang Ke mengumpat dengan marah. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengaktifkan kekuatan spesialnya, memobilisasi hukum ruang dan menunjuk ke cahaya merah darah yang telah ditransformasikan Jiang Tangseng. Berteriak, "Ikat!" Cahaya merah darah itu berhenti sejenak, tetapi hanya sesaat, dan dengan cepat menerobos blokade hukum ruang, melarikan diri ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat. Bagaimanapun, Jiang Tangseng adalah ahli alam sumber Do, dan Yang Ke memobilisasi hukum ruang dari jarak sejauh itu. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Setelah melepaskan diri dari batasan hukum ruang, dia berbalik dan langsung terjun ke gua gunung yang terpencil, dengan cepat menghilang dari pandangan. Bajingan tua itu! Yang Ke segera memahami niat Jiang Tangseng. Jelas Jiang Tangseng bukan tandingan baginya dan terluka. Jadi dia tidak mencoba melarikan diri menggunakan kecepatannya. Jika dia melakukannya, dia pasti tidak akan lolos dari kejaran Yang Ke. Dan Yang Ke yang memahami kekuatan spesial memiliki keunggulan mutlak dalam melacak dan melarikan diri. Karena itu, Jiang Tangseng mengarahkan pandangannya ke susunan spesial di dalam gua. Selama dia bisa berteleportasi melalui susunan spesial, bahkan jika Yang Ke memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak akan bisa menangkapnya. Rencana Jiang Tangseng memang matang dan dia berhasil sesuai rencana. Dalam 2 tarikan nafas setelah masuk ke gua, auranya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh fluktuasi kekuatan spesial yang samar. Fluktuasi ini tentu saja disebabkan oleh Jiang Tangseng yang menggunakan susunan spesial. Di sisi lain, anggota keluarga Jiang merasa hati mereka hancur. Mereka telah bertarung sampai mati, memberikan segalanya, bahkan kehilangan 3 nyawa. Semuanya untuk membantu leluhur mereka. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, leluhur mereka meninggalkan mereka tanpa ragu-ragu, melarikan diri sendirian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka memang sudah tidak yakin bisa mengalahkan Mushoki secara awal, dan sekarang Yang Ke, seorang ahli alam sumber Do, bebas bertindak. Tinggal di sana sama saja dengan bunuh diri bagi keluarga Jiang. Karena itu Jiang Lin dengan tegas berteriak, "Pergi!" Semua orang dengan cepat mundur dari pertempuran, bergegas menuju gua gunung yang terpencil. Mereka berpikir sama seperti Jiang Tangseng, karena mereka tidak bisa melarikan diri dari Yang Ke. Satu-satunya pilihan mereka adalah menggunakan kekuatan susunan spesial.
Jika mereka pergi berteleportasi, mereka bisa lolos dari malapetaka ini. Yang mengejutkan mereka, Yangke sama sekali tidak mencoba menghentikan mereka, tetapi berdiri dengan tenang di udara, menyaksikan mereka melarikan diri. Namun senyum main-main di bibirnya membuat Jiang Lin waspada. Anggota keluarga Jiang lainnya di sisi lain sangat bergembira, bergegas masuk ke dalam gua dengan cepat memenuhi ruang kecil itu, hingga penuh satu persatu. Potongan-potongan kristal sumber dengan cepat dilemparkan ke dalam alur di sekitar susunan sihir oleh seorang tetua keluarga Jiang. Setelah semuanya berada di tempatnya, dia segera mengaktifkan kekuatannya, mencoba mengaktifkan susunan tersebut. Namun tidak terjadi apa-apa. Sementara anggota keluarga Jiang menunggu dengan cemas, susunan sihir spesial yang seharusnya langsung beroperasi tetap diam. Seperti benda mati, benar-benar sunyi. Apalagi mampu memindahkan mereka. Apa yang terjadi? Tanya Jiang Cuhe dengan cemas. Susunan itu tidak merespon. Jawab tetua itu, wajahnya pucat. Bagaimana mungkin tidak merespon? Biarkan saya mencoba, kata Jiang Cuhe tanpa ragu. Dan seperti tetua itu, dia menyalurkan kekuatannya ke dalam susunan tersebut. Tetapi hasilnya sama. Susunan sihir spesial tampaknya telah kehilangan efektivitasnya, tidak beroperasi sama sekali. Tiba-tiba sesosok muncul di pintu masuk gua, mengeluarkan tawa cekikikan yang aneh dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Nah, demikianlah cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.